Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Berita kali ini tentang dua kakek jadi partner in crime, cabul Ciampea. Motifnya buat geleng kepala. Cerita dari berita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti berita aslinya yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menampar wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bayangkan, sebuah desa yang tenang, asri, dan penuh dengan kehidupan sederhana. Anak-anak berlarian di jalanan tanah, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian, sementara para lelaki tua duduk bercengkrama di warung kopi. Sebuah pemandangan yang menggambarkan kedamaian pedesaan. Namun siapa sangka, di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah kisah kelam yang membuat semua orang terkejut, marah, bahkan sampai tak mampu berkata-kata. Di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, publik diguncang dengan kabar yang begitu mencengangkan. Bukan karena perampokan, bukan pula karena tindak kekerasan geng, melainkan perbuatan yang bahkan jauh lebih hina. Dua orang kakek yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan teladan bagi generasi muda, justru bersekongkol melakukan perbuatan cabul. Lebih parahnya lagi, keduanya menjadi partner in crime, bekerja sama, bergantian, dan saling menutupi perbuatan bejat mereka. Bagaimana mungkin, di usia senja ketika kebanyakan orang sibuk beribadah, bercengkrama dengan cucu, atau menyiapkan bekal akhirat, justru ada kakek-kakek yang memilih jalan gelap seperti ini? Pertanyaan itu kini menggantung di benak masyarakat, terutama warga sekitar yang awalnya tak pernah menyangka dua lelaki tua tersebut mampu berbuat sekotor itu. Dua kakek paruh baya itu hanya bisa tertunduk lesu ketika digiring ke hadapan publik. Wajah mereka tertutup sebo, tangan terborgol, dan tubuh dibalut baju jingga khas tahanan Polres Bogor. Saat awak media mencoba mendesak pertanyaan, salah satu tersangka, MR, 68 tahun, hanya berucap lirih, "Maaf, maaf," kata MR saat digiring petugas ke jeruji besi di Polres Bogor bersama rekan bejatnya WS, 65 tahun, Minggu 21 September 2025. Dua partner in crime itu mendekam di balik jeruji besi. Keduanya ditangkap polisi setelah diduga mencabuli dua anak di bawah umur di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Peristiwa pencabulan itu terjadi pada pertengahan Juli 2025 lalu, saat kedua bocah sedang bermain di kebun dekat rumah mereka. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut pada 11 Agustus, hingga penyidik Polres Bogor melakukan penyelidikan, memeriksa saksi, serta membawa korban untuk visum dan pendampingan psikologis. Kasus ini bermula dari laporan warga yang resah melihat tingkah laku kedua kakek tersebut. Kecurigaan menguat ketika beberapa anak muda di sekitar kampung mulai bercerita mengenai ajakan yang janggal, ucapan yang tidak pantas, hingga perlakuan yang membuat mereka tidak nyaman. Satu persatu potongan puzzle mulai tersusun, dan akhirnya fakta mencengangkan terbuka. Dua kakek ini memang kerap melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang usianya jauh lebih muda. Tidak ada yang menyangka selama ini mereka menjalankan aksinya dengan begitu rapi, saling mendukung, saling melindungi, dan bahkan saling menutup mulut agar tidak ada yang terbongkar. Sebuah kejahatan yang terencana, meski dilakukan oleh dua lelaki sepuh yang seharusnya menghabiskan hari dengan damai. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Komara, menjelaskan bahwa alat bukti yang dikumpulkan penyidik cukup kuat untuk menetapkan WS dan MR sebagai tersangka. Pada 20 September, keduanya ditangkap dan langsung ditahan di rutan Polres Bogor. Kedua tersangka dijerat pasal 82 Junto pasal 76E UU Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda hingga 5 miliar rupiah, kata Teguh di Mapolres Bogor. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan uang Rp5.000 yang digunakan tersangka untuk mengiming-imingi korban. Dari hasil pemeriksaan, terungkap motif mengejutkan. Salah satu pelaku mengaku nekat melakukan perbuatannya karena ingin menguji kondisi fisiknya.
Pelaku menyampaikan motivasinya karena ingin mengetahui apakah dirinya masih bisa ereksi atau tidak. Itu pengakuan langsung dari tersangka, ujar Teguh. Lebih mengejutkan lagi, ketika aparat kepolisian mendalami motif dari perbuatan keduanya. Ternyata, motif utama bukan sekadar dorongan nafsu bejat, tapi juga kepuasan aneh yang mereka rasakan ketika bisa berbagi rahasia gelap bersama. Ya, kedua kakek ini merasa seolah memiliki ikatan khusus karena sama-sama menjalankan perbuatan kotor itu. Dalam pengakuannya, salah satu pelaku bahkan menyebut bahwa ia tidak ingin merasa sendirian dalam dunia kelamnya. Maka, ketika menemukan partner yang mau sama-sama melakukannya, mereka pun merasa semakin berani. Inilah alasan kenapa mereka dijuluki partner in crime. Dua kakek yang bersekongkol dalam kejahatan yang membuat kepala siapapun geleng-geleng tak percaya. Kini, kedua kakek tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Mereka dijerat dengan pasal terkait tindak asusila yang ancaman hukumannya bisa mencapai belasan tahun penjara. Meski usia mereka sudah lanjut, hukum tetap harus ditegakkan. Tidak ada alasan, tidak ada toleransi, apalagi untuk kejahatan yang begitu melukai nilai-nilai kemanusiaan. Polisi menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan transparan. Bahkan, kasus ini dijadikan contoh dan peringatan keras bahwa predator seksual bisa berasal dari siapa saja. Tidak peduli muda atau tua, miskin atau kaya, dikenal atau asing. Kasus ini bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ini adalah cermin betapa pentingnya kewaspadaan di lingkungan sekitar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari wajah tua yang tampak tak berdaya. Jangan juga mudah percaya hanya karena status sosial atau usia. Kejahatan bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Justru dengan kasus ini, kita belajar bahwa menjaga anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun dari predator seksual adalah tanggung jawab bersama. Bayangkan, jika warga tidak peka, jika laporan tidak dibuat, mungkin perbuatan kedua kakek ini akan terus berlanjut tanpa henti. Korban akan semakin banyak, luka batin akan semakin dalam, dan masyarakat akan semakin dirugikan. Kisah dua kakek ini seolah menjadi tamparan keras bagi masyarakat kita. Di satu sisi, mereka adalah orang tua yang seharusnya dihormati. Namun di sisi lain, mereka justru menodai nilai-nilai luhur itu dengan tindakan bejat. Tidak hanya merusak korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap figur tua yang biasanya jadi panutan. Apakah ini akhir dari kisah kelam mereka? Tidak. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang di meja hijau, di mana hukum akan berbicara lantang. Namun bagi masyarakat, luka ini mungkin akan terus membekas. Saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa bersarang di balik wajah yang tampak lemah. Bahwa tidak semua orang tua adalah sosok yang layak diteladani. Dan bahwa kita tidak boleh lengah, bahkan ketika berada di lingkungan yang kita anggap aman. Mari kita jadikan kasus dua kakek partner in crime ini sebagai pelajaran berharga. Jangan pernah berhenti menjaga generasi muda. Jangan pernah berhenti waspada. Dan jangan pernah biarkan predator berkeliaran tanpa terungkap. Karena ingatlah, sekali kepercayaan itu dirusak, maka butuh waktu seumur hidup untuk memulihkannya.